إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih istiqamah, komitmen untuk membuka lembaran-lembaran perjalanan hidup orang-orang yang mulia yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian juga kita memohon kepada Allah semoga salawat serta salam senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai ke pembahasan yang ke-16, yaitu seorang sahabat yang mungkin juga asing kita dengar, tak pernah kita dengar namanya. Begitulah harusnya kita buka lembaran-lembaran mereka yang tentu menjadi inspirasi di dalam Islam ini. Yang hari ini akan kita bahas adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi ibnu Hatim At-Ta'i. Seperti biasanya, muallif rahimahullah memulai dengan kata mutiara, dan ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Anta amanta idz kafaru." Engkau telah beriman ketika mereka kafir. Wa 'arafta idz ankaru, dan engkau mengetahui ketika orang-orang mengingkari, kamu mengakui, mengetahui. Wa wafaita idz ghadaru, engkau menunaikan ketika orang-orang berkhianat. Wa aqbalta idz adbaru, engkau mendatangi ketika orang-orang pergi membelakangi atau lari. Nah, bagaimana ini bisa Umar bin Khattab menyampaikan kata-kata mutiara seperti ini? InsyaAllah kita akan sampai. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada tahun ke-9 Hijrah, berarti Nabi SAW sudah berdakwah selama berapa tahun, Pak? Nabi di Mekah berdakwah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, artinya 10 tahun hijrah. Nah, ini tahun ke-9 nih, Pak. Tahun ke-9 berarti di hujung-hujung dari dakwah Rasulullah, dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Pada tahun ke-9 Hijrah, dana lil Islam malikun min mulukil Arab ba'da nufurin wa lana lil iman ba'da iradin wa saddin wa 'ata ta'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da iba'in. Mulailah mendekat kepada Islam, mulai merapat ke Islam ini raja di antara raja-raja Arab. Ini kan udah di penghujung dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana janji Allah itu telah Allah penuhi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, termasuk raja-raja dari Arab. Raja-raja Arab sudah mulailah masuk ke dalam Islam. Kemudian mulailah melembut pada diri mereka, pada diri orang-orang tadi, rasa keimanan. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menentang, yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulailah afwaja, itu sangat nyata. Allah telah wujudkan itu di tahun 9 Hijriah. Dan mereka pun mulailah memberikan ketaatan, berjanji untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang raja-raja tadi, tentunya ada mulai banyak. Nah, kemudian di sini ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau memberikan kepada kita sebuah permisalan, sebuah contoh. Jadi contohnya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana ceritanya itu? Nah, Adi bin Hatim ini, beliau mewarisi kepemimpinan dari ayahnya.
Jadi beliau jadi termasuk raja di antara raja-raja dan ini berada di Najd. Maka kemarin kan kita bahas tentang Najd. Najd itu daerah yang sangat luas. Jadi banyak raja-rajanya, termasuk kemarin yang kita cukup Islamnya. Najd juga ini. Ini Najd jadi daerah yang luas. Nah, jadi Adi Ibnu Hatim dia memperoleh kepemimpinan ini warisan dari ayahnya. Jadi karena ayahnya jadi raja, dia pun juga jadi raja. Nah, beliau pun menjadi raja di daerah Ta'i. Bukan Ta'i, Pak ya, Ta'iun. Itu beda pula itu. Jadi itu ada sebuah daerah di Najd. Jadi beliaulah menjadi penguasa di sana, pemimpin. Kemudian di dalam menjalankan kepemimpinannya itu wa faradat lahu rubu' fi ghanaimiha. Ya namanya raja, Pak. Raja itu kan mutlak kekuasaannya. Sehingga dia pun di tempat dia, di daerah dia itu, yaitu untuk dia kalau terjadi sebuah peperangan lalu diperolehlah rampasan perang, maka untuk dia pribadi. Untuk dia pribadi si raja ini adalah ar-rubu' seperempat. Seperempat dari rampasan perang tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya namanya peperangan itu jarang rampasannya itu 100-200 juta itu jarang, triliunan itu. Seandainya dapatlah umpamanya kalau dinominasikan sekarang, jadi apa? Dikalkulasikan sekarang, dikalkulasikan sekarang, diberikan nominal ke rupiah itu, mungkin memang triliunan. Kemarin kita bahas seorang sahabat Zaid al-Khail yang dirubah oleh Rasulullah menjadi Zaid al-Khair. Beliau memberikan sedekah gitu aja 100 ekor unta. 100 ekor unta kemarin berapa kita hitung, Pak? 35 juta, 1 ekor kali 100 3,5 miliar. Nah, satu orang itu kekayaan satu orang. Makanya Bapak dan Ibu, seandainya terjadi sebuah perang, dapatlah rampasan perang 1 triliun, maka seperempatnya untuk dia pribadi. Berarti berapa itu, Pak? 250 miliar untuk dia pribadi. Nah, begitulah aturan yang dibuatnya. Nah, kita lanjutkan. Walamma sada'a ar-rasulul karim bi da'watil huda wal haqq wa danat lahu al-arab hayyan ba'da hayyin ra'adi fi da'wati an-nabi alaihi salatu wasallam za'amatan tushiku an taqdi ala za'amatihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin nampak, sudah semakin terang benderang dakwah Rasulullah itu. Rasulullah sudah mulailah menampakkan dakwahnya, sudah mengirim utusan-utusan ke berbagai daerah-daerah termasuk ke raja-raja di Arab kemarin. Yang salah satunya adalah Abdullah bin Huzafah, itu ke raja Persia. Nah, ini raja-raja Arab yang lainnya sekitar Arab pun juga dikirim oleh Rasulullah itu surat. Artinya Rasulullah sudah menampakkan dakwah Islam itu. Nah, sehingga ketika Rasulullah mulai menampakkan dakwah Islam tadi, mulailah Arab ini, orang-orang di Arab tadi termasuk raja-raja tadi mulailah mendekat ke Islam. Kemudian Adi, kita berbicara lagi ke Adi ini, beliau mulailah melihat, ditengoknya lalu diperhatikannya bahwa dakwahnya Rasulullah ini akan mengganggu, menggoncang kekuasaan dia ini. Dia sebagai raja akan tergoncang, terganggu oleh dakwah Rasulullah. Apabila sampai nanti ini nampaknya akan sampai dan akan mengganggu dia. Dan bahkan dia sudah memperhitungkan satufdi ila izalati riyasatihi. Bahkan bukan hanya mengganggu, bahkan bisa melengsarkan dia. Dia sebagai raja ini bisa hancur, bisa hilang kekuasaan kerajaan dia ini tadi. Maka yang dia lakukan adalah dia pun mulailah melancarkan perlawanan kepada Rasulullah. Jadi yang namanya raja seperti itulah, takut kehilangan kursi. Maka itu selalu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dapat kita bawa pulang menjadi prinsip kita. Itulah mengerikannya tahta. Tahta itu selalu ada gelimangan darah di sekeliling tahta. Tahta apapun dan dimanapun. Makanya itulah para ulama itu selalu mewanti-wanti kita agar berhati-hati terhadap tahta. Bahkan Islam sendiri pun membuat rambu-rambu bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang duduk di tahta tadi. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Islam kan memberikan rambu-rambu.
Orang yang punya tahta itu tak boleh kita lawan, tak boleh kita keluar menentang mereka, memutuskan baiat kepada mereka dan lain-lain sebagainya. Pembahasan yang sangat panjang. Kenapa? Karena salah satu yang selalu terjadi di dalam tahta, pada tahta tadi itu selalu ada gelimangan darah di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia tak mau kehilangan tahta itu. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Nah, jadi itu dilancarkan oleh Adi tadi. Karena sudah dilihatnya Rasulullah ini akan menggoncang, bahkan akan menghilangkan tahta dia. Maka dia pun melancarkan perlawanan kepada Rasulullah SAW dengan sedahsyat-dahsyatnya. Padahal dia tidak mengenal Rasulullah. Belum lagi melihat Rasulullah, tapi dia sudah benci. Dengan kebencian yang luar biasa. Belum nampaknya Rasulullah, sudah benci dia. Karena dia kan di Najd, Rasulullah di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Kemudian wazalla ala adawatihi lil Islam qariban min 20 aman. Bahkan di sini dinukilkan bahkan perlawanan dia, permusuhan Adi ini kepada Rasulullah itu sudah berlangsung hampir 20 tahun. 20 tahun. Ini jelas apa? Rasulullah berdakwah di Makkah 13 tahun. Ini tahun 9 Hijriah, berarti sudah 22 tahun. Nah, tentu okelah dikurangi beberapa tahun di awal karena belum sampai berita tadi ke dia. Jadi intinya ada sekitar 20, hampir 20 tahun dia melancarkan perlawanan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 20 tahun, Masya Allah. Hatta syarah Allah sadrahu li da'watil huda wal haq. Sehingga akhirnya Allah pun melapangkan, mencerahkan dadanya terhadap dakwah kebenaran dan dakwah petunjuk dari Allah dan Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, Islamnya Adi bin Hatim yang telah melancarkan perlawanan hampir 20 tahun ini, Islamnya ini memiliki sebuah kisah yang tak terlupakan. Maka hendaknya falnatruk lirajul nafsihi alhaditha an qissatihi. Maka marilah kita serahkan ke dia sendiri, ke Adi sendiri, bagaimana dia menceritakan kisah dia ini. Cerita dia masuk Islam itu bagaimana sih? Maka aku adalah seorang yang mulia, memiliki gelar yang mulia, syarif. Syarif itu Pak, gelar kemuliaan. Bapak mau dengar sebuah kisah ini tentang syarif ini? Tentang syarif di Qasim Al-Hukumiyah Al-Islamiyah. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi datanglah salah seorang ustaz kita yang juga dosen di sana. Ini ustaz kita yang jadi caranya ditambahkan alif dan lam. As-Sultan Asy-Syarif Qasim. Jadi begitu ustaz tadi berkomentar seperti itu, mulailah pihak dari akademik, pihak dari UIN mulailah dibukanya, ditengoknya ini sepertinya harus diteliti lagi. Berangkatlah rombongan dari UIN pergi ke Siak, tengok lagi, ternyata benar. Akhirnya di UIN tadi dibongkarlah semua berkas-berkas, terpaksa dirubah gara-gara alif dan lam, gara-gara ustaz kita tadi. Jadi ini tentang syarif nih Bapak. Jadi syarif itu adalah gelar. Nah, maka nanti ada orang menggelar ini syarifah, itu gelar kemuliaan. Jadi As-Sultan Asy-Syarif. Nah, Adi ini kita kembali ke Adi. Ini tentang syarif tadi ya. Adi ini adalah seorang syarif, seorang yang mulia. Kemudian juga beliau bercerita, aku juga adalah seorang Nasrani. Wa kuntu asiru fi qaumi bil mirba' fa akhudhu ar-rubu' min ghanaimihim kama kana yaf'alu ghairi min mulukil Arab. Juga aku menetapkan sebuah aturan di tempatku pada kaumku dengan 1/4, yaitu aku mengambil 1/4 dari lampasan perang. Apabila ada rampasan perang, 1/4 itu untukku itu. Dan itu persis sebagaimana dilakukan oleh raja-raja Arab selainku juga melakukan seperti itu, kata Adi. Begitu aku mendengar Rasulullah SAW, maka aku pun membencinya. Benci aku dengan Rasulullah itu. Walamma 'azuma amruhu washtaddat shawkatuhu wa ja'alat juyushuhu wa sarayahu tusharriqu wa tugharribu fi ardil Arab, qultu li ghulamin li yar'a ibli. Nah, tatkala makin membesarlah
halnya Rasulullah ini. Makin membesar itu maksudnya udah makin menjadi gonjang-ganjing orang, menjadi pembicaraan orang. Kemudian kekuatan Rasulullah pun semakin kuat. Karena ini dari tahun 9 Hijriah. Rasulullah sudah melewati perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bahkan Mekah sudah ditaklukkan, sudah dibuka. Fathu Mekah sudah, itu tahun 8 Hijriah. Nah, ini sudah menjadi gonjang-ganjing, kekuatan Rasulullah ini sudah semakin kuat. Kemudian bala tentaranya, kemudian batalion-batalion kecil-kecil yang dikirimnya itu sudah ke timur dan ke barat. Sudah mulailah pergerakan Rasulullah itu sudah sangat luas beserta bala tentaranya kaum muslimin di tanah Arab sudah sangat luas. Sehingga yang kulakukan, faqultu li ghulamin li yar'a ibli, maka aku katakanlah kepada budakku, kepada pembantuku, kepada budak yang mengembalakan ontaku. Ku katakan kepada dia, a'did li min ibli nuqan simanan sahlatal qiyada warbitha qariban minni. Wahai budakku, siapkanlah untukku dari ontaku ini seekor onta betina. Siapkan untukku seekor onta betina yang gemuk. Yang gemuk namanya itu. Yang gampang untuk ditunggangi. Lalu tambatkanlah dekat dariku, yang jauh-jauh. Apa maksud ini, Pak? Supaya gampang melarikan diri. Itu maksudnya. Letakkan, jangan jauh-jauh dariku onta ini tadi. Sampai begitulah Bapak dan Ibu. Dan ini adalah mukjizat Islam. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Azza wa Jalla. Sampai akhir zaman akan seperti itu. Rasulullah sudah menjanjikan itu. Waktu itu khamsan lam yu'tahunna ghairi minal anbiya. Aku diberikan oleh Allah 5 hal. Yang 5 hal ini tidak pernah Allah berikan kepada selainku dari para nabi. Salah satu dari 5 tadi adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku Allah bantu dengan Allah lemparkan rasa ketakutan di dada musuh-musuh tadi, padahal jaraknya sebulan belum bertemu. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Kemudian itu pula lah kelebihan umat Islam ini. Maka 1 bulan belum bertemu lagi ya udah goyang lah tuh. Ini belum bertemu Rasulullah tadi sudah disiapkan ya ontanya tadi. Memang seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu dilakukannya. Kemudian Bapak dan Ibu dimulakan Allah dimulakan Allah Azza wa Jalla. Fa in sami'ta bi jayshin li Muhammadin aw bi sariyatin min sarayahu qad wati'at hadhihi al-bilad fa'limni. Wahai budakku, apabila engkau mendengar tentaranya Muhammad atau pasukan-pasukan kecilnya Muhammad telah menginjakkan kakinya di tanah kita ini, di negeri kita ini, maka kasih tahu aku. Kalau terdengar mereka sudah menginjakkan kaki di tanah kita ini, kasih tahu aku. Wa fi dzati ghadatin aqbala alayya ghulami wa qala, suatu pagi datanglah menghadapku budakku tadi. Lalu budak tadi mengatakan, ya Maulai, wahai tuanku, ma kunta tanwi an tasna'ahu idza wati'at ardaka khailu Muhammadin fasna'u al-an. Wahai tuanku, apa yang sebelumnya sudah engkau niatkan, sudah berniat kamu, yang akan kamu laksanakan apabila bumimu ini telah diinjak, telah dipijak oleh kudanya Muhammad. Sebelumnya kamu sudah memiliki niat tertentu kalau bumimu ini sudah menginjakkan kaki di sana Muhammad atau anggota Muhammad tadi, termasuk ini khailu Muhammad ini tadi. Kudanya atau tentaranya Rasulullah tadi, apa yang kamu niatkan sebelumnya, fasna'ul an, kamu lakukanlah sekarang. Kenapa? Lalu dia pun bertanya, aku pun berkata, walima, kenapa? Takilatka ummuka. Lalu dia pun mengatakan budak tadi, inni qad ra'aitu rayatin tajusu khilal ad-diyar. Sesungguhnya aku, wahai tuanku, aku telah melihat banyak bendera-bendera yang telah mengelilingi rumah-rumah kita. Di tempat kita ini sudah banyak bendera-bendera tadi. Fasa'altu anha. Lalu aku bertanya tentang bendera-bendera tadi. Faqila li hadhihi juyushu Muhammad. Maka dikatakan kepada aku, bendera-bendera ini adalah tentaranya Muhammad.
Jadi ternyata yang dikhawatirkannya itu sampai. Jadi Rasulullah pun sudah sampai di sana. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, a'did lin-nuq allati amartuka bi'dadiha wa qarribha minni. Siapkanlah untukku unta tadi yang telah kusuruh kepadamu untuk agar disiapkan untuknya, dan yang kusuruh untuk didekatkan kepadaku. Mana untanya itu? Thumma nahattu li sa'ati fada'utu ahli wa auladi ila ar-rahil 'an al-ardi allati ahbabna. Lalu aku pun mulailah mengumpulkan, aku memanggil-manggil keluargaku, anak-anakku untuk mengikuti perjalanan meninggalkan bumi yang sangat dicintai sebelumnya ini. Jadi bumi yang dicintainya tadi pun yang kami cintai terpaksa kami tinggalkan. Dibawanya rombongan keluarganya. Jadi keluarganya sudah dikumpulkannya, mereka berangkat. Kemana arahnya? Mereka berangkat nahwa biladi Syam, mengarah ke arah negeri Syam. Mengarah ke Syam. Kenapa ngarahnya ke sana? Syam itu kan masih daerah Romawi ketika itu. Romawi mayoritasnya adalah Nasrani. Jadi kenapa ke Syam tadi? Li alhaqa bi ahli dini, agar aku nanti bisa berkumpul, menyusul, bertemu dengan orang yang sama dengan agamaku, orang yang seagama, yaitu minan nasara wa anzila bainahum, yaitu yang dari golongan Nasrani, dan aku pun bisa tinggal bersama dengan mereka. Itu tujuan dia ke Syam. Dan aku tidak memperoleh jalan untuk kembali lagi ke kampung tadi, enggak bisa. Tak bisa dia kembali lagi ke daerah Taif tadi. Kemudian aku pun berangkat dengan orang-orang yang bersama denganku. Sampailah aku ke negeri Syam. Berangkatlah dia bersama rombongan dia ke negeri Syam. Aku pun menetap di sana bersama dengan anak-anak baina abna'i dini, bersama orang-orang yang seagama denganku, menetap di sana. Adapun ini kejadiannya, amma ukhti faqad nazala biha ma kuntu atawaqqa'uhu wa akhshahu. Adapun saudariku, maka dia ditimpa apa yang telah aku khawatirkan dan telah kuprediksi. Jadi maksudnya di sini saudarinya tertinggal. Begitu dia sudah dalam perjalanan tadi, Bapak dan Ibu. Ketika dia dalam perjalanan tadi, ketika ditengok-tengoknya keluarganya, fa idza bi qad taraktu ukhtan li fi mawatinina fi Najd. Rupanya aku telah meninggalkan saudariku, seorang saudariku di negeri kami tadi, di Najd tadi. Tertinggal saudarinya di situ, satu orang. Maka udahlah, dia pun begitu sampai tadi, mulailah dia memprediksi, udahlah, biasanya kalau udah begini terjadi tentara, kemudian terjadi sebuah penaklukan, habislah itu. Jadi Bapak dan Ibu diberkahi Allah SWT, tetapi Islam tak seperti itu. Islam apabila ada terjadi penaklukan, Islam bagaikan singa, orang-orang Muslim bagaikan singa di dalam medan pertempuran. Tetapi apabila telah usai pertempuran, maka orang-orang yang menyerah, orang-orang yang istilahnya tadi tertawan, yang menjadi tawanan segala macam, itu diperlakukan dengan sangat mulia. Beda dengan cara perangnya orang-orang kafir. Bapak dan Ibu, orang-orang kafir apabila terjadi peperangan, yang menyerah itu dibantai, yang perempuan-perempuan itu maaf diperkosa segala macamnya, bahkan dibakar rumah-rumah mereka. Islam tak seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu, ini harus kita ingat. Jadi ketika kita nanti diolok-olok, digoyang-goyang, karena kita sekarang berada di masa perang pemikiran. Nah, nanti dikatakanlah Islam itu agama yang radikal, ekstrem. Tidak. Islam itu sangat memuliakan, rahmatan lil alaminnya luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, Islam apabila sudah terjadi peperangan, kemudian orang-orang yang menyerahkan diri tadi diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kisah saudarinya tadi? Laqad balaghani wa ana fi diyari Syam anna khayla Muhammadin agharat ala diyarina wa akhadat ukhti fi jumlatin man akhadathu min as-sabaya wa siqat ila Yathrib. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, dan aku ketika itu sudah berada di Syam. Sampai berita kepadaku bahwa
tentaranya Muhammad itu memang sudah menaklukkan negeri kami ini dan telah mengambil termasuk saudariku. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin dalam kajian kemarin saya Sabtu kemarin saya ngisi di Bangkinang. Jadi tentang itu juga lah, tentang rahmatan lil alamin ya Islam. Salah satunya Ibu dan Bapak, salah satu dari rahmatan lil alamin ya Islam adalah Islam itu menghapuskan perbudakan. Ini Bapak dan Ibu, Islam itu menghapuskan perbudakan di dunia ini. Nah, tentu jadi pertanyaan, apa buktinya? Apa buktinya Islam itu menghilangkan perbudakan tuh Pak? Buktinya sedikit saja lah kita tengok. Apabila seorang suami dia sudah tak tertahankan lagi keinginannya kepada istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka akhirnya pun mereka pun melakukan hubungan suami istri. Maka kafaratnya dalam syariat Islam adalah memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka di bawah itu lagi, yaitu puasa. Iya, puasa sebulan aja tidak solok Pak. Bila nggak sanggup, maka di bawah itu lagi. Tapi yang menjadi nomor satunya adalah tahriru raqabah, memerdekakan budak. Satu. Yang kedua, bila seorang suami dia kadang ini perlu juga nih Bapak dan Ibu, bila ada keluarga yang ingin menikah itu kasih arahan, karena ini sudah sangat hampir jarang dibahas, karena ini biasanya dibahas di dalam kelas dan pelajaran, dan banyak orang yang tak belajar itu, apalagi tak ada di majelis ilmu. Seorang suami kadang dia ingin romantis dengan istrinya, dipuji-puji istrinya, lalu terucaplah kalimat, kamu nih ya wahai Dinda, tengok-tengok hidungnya mirip kayak hidung ibuku. Itu dalam syariat kita itu namanya zihar. Zihar namanya itu Pak, Bu. Dia menyamakan sesuatu dari fisik istrinya dengan ibunya atau yang mahramnya lainnya. Nah, itu namanya zihar. Hidung, mata, belakang, kulit, itu namanya zihar dan itu adalah haram. Nah, itu terjadi di awal di dalam surah Al-Mujadalah itu. Dan itu menjadi asbabun nuzul dari surah Al-Mujadalah itu. Seorang sahabat Nabi melakukan itu kepada istrinya. Istrinya tadi pun langsung menyampaikan ke Rasulullah. Lalu ternyata disampaikan, diperjelas oleh Rasulullah, ternyata perbuatan ucapan itu adalah perbuatan yang qaulan wa zura, ucapan yang terlarang, ucapan yang diharamkan, yang berdosa. Jadi Bapak dan Ibu, apa solusinya? Yang pertama sama, tahriru raqabah, memerdekakan budak. Jadi Islam itu memang menghapuskan perbudakan, begitulah caranya. Lalu ada jemaah kemarin yang Masya Allah, mungkin dia sangat memperhatikan ceramah kajian saya itu, bertanya dia, Ustaz, jadi Islam menghapuskan perbudakan. Tetapi dalam kajian kita tadi, kita sampai bahwa Abu Bakar ada punya budak, Umar punya budak, sahabat-sahabat Nabi punya budak. Bagaimana itu? Ini seolah nanti kan, oh berarti bohong, berarti itu Islam itu enggak menghapuskan perbudakan, berarti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, lalu saya jelaskan, dan ini mudah-mudahan nanti bila ada yang menyerang kita seperti itu bisa Bapak jelaskan atau menjadi mengokohkan keimanan Bapak dan Ibu. Kenapa Abu Bakar punya budak? Kenapa Umar punya budak? Sahabat-sahabat yang lain juga punya budak. Utsman pun punya budak. Bahkan ketika Utsman dikepung rumahnya, budak-budaknya masih ada lagi itu. Kenapa masih ada? Bapak dan Ibu dimulakan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi memiliki budak tadi bukan dari jual beli. Orang-orang sebelumnya budak-budak tadi itu diperoleh dari jual beli. Mereka dapat budak tadi dari mana? Dari perang. Terjadinya peperangan, penaklukan, sehingga mereka ada jadi tawanan. Nah, setelah itu nanti baru mulailah mereka merdekakan. Yang ini Abu Bakar Siddiq pernah suatu hari marah kepada beberapa budaknya.
Lalu Rasulullah SAW menegurnya, as-siddiqin wal la'anin, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apakah seorang siddiq sama dengan tukang laknat? Artinya seorang siddiq takkan mungkin melaknat, menghina, mengejek, mengamuk-ngamuk. Takkan pernah seorang siddiq seperti itu. Begitu mendengar ucapan itu, langsung Abu Bakar Siddiq dimerdekakannya budaknya, itu marahnya tadi. Abdullah bin Umar juga seumur hidupnya cuma sekali dia marah kepada budaknya. Karena budaknya tadi pernah dia menyelisihi perintahnya Abdullah bin Umar tadi. Dimarahinya. Lalu sampailah hadis dari Rasulullah tadi. Ternyata la'anin itu mencela, mengutuk-ngutuk seperti itu dihindari dalam Islam tadi. Langsung dimerdekakannya budaknya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita dikatakan Islam itu banyak juga budak. Bukan Islam itu mencari budak, merawat, memperbanyak budak, bukan Bapak dan Ibu. Tetapi Islam tadi budak yang ada di orang-orang di kaum muslimin ketika itu adalah hasil dari perang. Kita ini juga seperti itu, Pak Bu. Hari ini perbudakan di dunia hilang. Apabila nanti terjadi perang akhir zaman, di akhir zaman kan akan ada lagi peperangan nanti, ada malhamah kubra dan seterusnya. Maka budak itu akan muncul lagi. Jadi akan ada lagi perbudakan-perbudakan. Itulah hasil dari peperangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini kita harus bijak memahaminya seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke Adi. Adi tadi sudah mengira kalaulah sebuah negeri telah ditaklukkan, maka hancurlah itu. Hancur, apalagi keluarga rajanya itu. Bapak dan Ibu, dinasti Umayyah kan setelah Khulafa Rasyidin, setelah selesai naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan setelah itu ternyata berubah sistem negara Islam itu menjadi sistem dinasti, kekeluarga-keluargaan. Tumbangnya dinasti Umayyah tadi, di ujungnya naiklah setelahnya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ketika dia ingin naik menjadi khalifah, menjadi pemimpinnya Islam tadi, kerajaan negara Islam tadi, yang dilakukan adalah menaklukkan dari kekuasaannya dinasti Umayyah. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ketika itu terjadi, maka terjadi pula lah pembantaian. Pembantaian yang sangat mengerikan. Semua yang ada kaitan darahnya dengan keluarga dinasti Umayyah. Nah, itulah mengerikannya peperangan itu. Kenapa ya memang seperti itu. Kenapa tak ditinggalkan anaknya, umpamanya masih kecil, kenapa? Kalau ditinggalkan, maka ini nanti akan tumbuh dalam keadaan jiwa yang ingin mengembalikan kejayaan keluarganya. Maka dihabiskan, dituntaskan itu. Nah, begitulah cara perangnya dunia dulu. Tetapi Islam ternyata tak seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini kita harus jernihkan pemikiran kita dari tuduhan orang-orang yang mengatakan Islam ini agama yang radikal. Tidak. Islam tadi, makanya peperangan Islam itu sering disebut dengan futuhat, pembukaan aja. Islam datang ingin mendakwakan, rupanya tak diterima, tak dikasih. Mereka angkat pedang, ya udah, Islam pantang mundur. Dosa itu Bapak dan Ibu, dosa yang paling besar itu ada 7. Ijtanimus sab'al mubiqat, kata Rasulullah. Jauhi 7 yang mencelakai, yang paling buruk itu. Salah satu dari 7 tadi adalah watawalla yaumaz zahfi. Lari dari hari peperangan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada terjadi perang umpamanya, jangan beralasan izin dulu Ustaz, pakaian alun belum diambil lagi itu, masih terjemur. Ada itu. Terlaknat kita nanti, na'udzubillah. Nah, jadi begitu prinsip terjadinya perang Bapak dan Ibu. Secara umum apabila terjadi sebuah perang, habis, hancurlah negara itu. Hancur dengan terjadi penindasan, kerusakan yang luar biasa. Tetapi Islam tak seperti itu. Maka Islam tidak pernah ada dalam sejarah Islam, pembantaian itu tidak pernah ada. Perusakan itu tak pernah ada. Rasulullah larang itu, jangan ada pohon-pohon yang ditumbangkan, tidak ada. Kecuali satu, yaitu berhala-berhala. Kalau berhala itu memang
Makanya ketika penaklukan Mekah itu dihancurkan oleh Rasulullah. 360 patung sekitar Ka'bah itu ditumbangkan. Apa ada disebut di belakang Allah Azza wa Jalla. Kita kembali lagi. Nah, itulah diprasangkakan oleh Adi bahwa apabila Rasulullah tadi sudah masuk ke negerinya itu sudah hancur lah, termasuk saudarinya. Nah, bagaimana kisah saudarinya sendiri? Ternyata saudarinya tadi pun dibawalah oleh kaum muslimin, lalu diletakkanlah di dekat pintu Masjid Nabawi, dibawa ke Madinah, ke Yathrib. Dari Najd tadi. Lalu saudarinya tadi dan yang lain-lainnya diletakkan di dekat Masjid Nabawi tadi. Rasulullah SAW selalu melintasi mereka karena mau ke masjid tentunya. Nah, ketika Rasulullah SAW melintasi mau ke masjid, saudarinya Adi tadi berdiri langsung. Lalu dia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, telah binasa seorang ayah, kemudian telah hilang seorang yang memberikan jaminan. Lepaskanlah saya, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau." Lalu Rasulullah menjawab, "Wa man wafiduki?" Siapa yang akan menebus engkau? Dijawab oleh perempuan tadi, "Adi bin Hatim." Adi yang akan menebusku, wahai Rasulullah. Lepaskanlah saya. Dijawab oleh Rasulullah, "Al-farru minallah wa rasulih." Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu, kata Rasulullah. Tsumma madha Rasulullah wa tarakaha. Rasulullah itu tadi adalah bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu, kata Rasulullah, itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Lalu Rasulullah pun lanjut pergi dan meninggalkan wanita tadi. Besoknya lagi, begitu Rasulullah lewat lagi, saudari Adi berdiri lagi. Diulanginya lagi ucapannya yang kemarin itu. Dia ucapan persis seperti kemarin. Lalu Rasulullah pun menjawab sama kayak kemarin juga. Besoknya lagi Rasulullah pun lewat, tetapi si saudarinya tadi sudah ya'isat, sudah bosan, artinya sudah putus asa dari usahanya tadi melobi Rasulullah, sehingga dia besok hari yang ketiganya dia udah nggak ngomong lagi. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah memberikan isyarat kepada wanita ini tadi. Di belakang Rasulullah laki-laki ini dikasihnya isyarat kepada wanita tadi untuk berdiri lagi, ngomong aja lagi ke Rasulullah itu. Lalu wanita tadi pun berdiri lagi mengikuti isyarat dari orang yang di belakang Rasulullah tadi. Dia pun mengatakan lagi, ini di hari yang ketiga, mengatakan kepada Rasulullah yang serupa, "Ya Rasulullah lakal walid." Sama. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Qad fa'altu." Ya, sungguh telah kulakukan, kata Rasulullah. Beda jawabannya. Faqalat, dia pun menjawab, si wanita tadi lagi, "Inni uridu lihaqa bi ahli fi Syam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menyusul keluargaku di Syam. Dijawab lagi oleh Rasulullah, "Walakin la ta'jali bil khuruj." Namun kamu wahai wanita, janganlah kamu terburu-buru untuk pergi. Hatta tajidi man tasiqina bihi min qaumiki liballighaki bilad Syam. Fa idza wajadti siqa fa'limini. Kamu jangan terburu-buru wahai wanita. Jangan terburu-buru mau keluar ke Syam. Itu kan jauh dari Madinah mau ke Syam itu. Sampai kamu mendapatkan orang yang kamu percaya dari kaummu untuk bisa mendampingimu, mengantarkanmu ke negeri Syam. Jadi tengok, nah, akan melakukan perjalanan yang panjang. Tengoklah orang yang bisa dipercaya. Apabila kamu memperoleh orang yang bisa dipercaya, kasih tahu aku, kata Rasulullah. Ini kan perjalanan jauh seorang wanita. Ingat kisah Ikrimah kemarin, Pak? Tiba di tengah jalan digodanya istri Ikrimah. Kan itu karena perempuan kalau udah melakukan perjalanan tadi, maka itulah pesan dari Rasulullah SAW, tidak dihalalkan perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian sejauh 1 hari. Jadi tak bisa seperti itu, harus ada mahramnya. Jadi bahaya nanti itu. Akhirnya untunglah istrinya Ikrimah kemarin bijak. Lalu begitu Ikrimah dapat kabar, kalau saya ocu itu putih kepada ocu tadi itu, budak
Ya, awalnya dia ingin mendampingi istri Ikrimah. Dia dibawa oleh istri Ikrimah untuk mendampinginya di tengah jalan. Dia berdua aja digoda-godanya. Akhirnya istrinya bijak, didiam-diamkan. Begitu nampak kerumunan orang, baru minta tolong. Ini budak merayu-rayu, datang masyarakat, dibantunya, ditangkapnya budak tadi, diikatkannya. Nah, diikat. Istrinya tadi lanjut, begitu ketemu Ikrimah, diceritakannya kejadian tadi sambil jalan tadi. Ikrimah namanya panglima perang. Masa istri panglima perang dibuat condong tu? Sambil jalan mana cu tadi? Itu tu yang lagi di pohon tu, yang lagi tekobek tu. Dia ambilnya pedang, dia hampainya sekali. Putui, tamat langsung. Nah, itulah Bapak dan Ibu, hal yang mudarat yang bisa berbahaya bila perempuan melakukan perjalanan jauh sendirian. Itu pesan dari Rasulullah. Apabila kamu sudah jumpai orang yang kamu percayai, maka kabari aku. Begitu Rasulullah SAW pergi, si wanita tadi bertanya tentang laki-laki yang ngasih kode tadi. Kan ada laki-laki di kode. Lanjut lagi, tanya lagi, gitu kan. Bertanya siapa laki-laki itu yang menyuruh dia mengasih kode seperti itu. Lalu ada yang mengatakan ke wanita tadi, laki-laki tadi, innahu Ali ibnu Abi Talib. Laki-laki tadi adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu alaihi. Nah, kemudian si wanita tadi menetaplah beberapa saat, sampailah datang kelompok yang akan melakukan perjalanan. Nah, di dalam kelompok tadi ada orang yang dipercayai oleh wanita tadi. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang sekelompok dari kaumku. Nah, di dalam kelompok tadi ada orang yang aku percayai di sana. Lalu Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah memberikan pakaian kepadanya, kemudian memberikan kepadanya seekor onta untuk ditungganginya, Masya Allah. Lalu Rasulullah berikan kepada dia nafkah, perbekalan yang cukup sehingga dia sampai ke tujuannya. Bapak dan Ibu dimulakan Allah, tak kena ada dalam sejarah negara atau raja-raja yang telah menaklukkan, yang telah menang perang melakukan hal seperti itu. Tidak ada. Tapi itulah mulianya Islam. Sehingga sang wanita tadi pun pergi bersama tunggangannya tadi, bersama kelompoknya, pergilah menuju ke Syam.